Mulai sekarang cerdasi hidup. Ada pertanyaan lagi? Apa dilanjutkan? Saya jam lagi ya, jangan lama-lama. Jalan. Nanti kalau terlalu banyak penuh di sini, harus kamu sisakan untuk nanti sore dan nanti siang. Karena justru mungkin yang sore dan siang kamu butuh space lebih banyak. Karena teorinya mesti banyak. Saya menghindari ngomong banyak teori. Karena begitu saya ngomong banyak teori, kamu akan ngantuk. Jangankan yang teori, khutbah Jumat 10 menit kamu sudah kan? Apalagi filsafat sehari lagi, dahsyat itu. Oke. Nah, sekarang ini yang agak konsep. Filsafat itu secara umum yang dibahas 3. Ada realitas, ada nilai, ada pengetahuan dan kebenaran. Realitas itu kenyataan sehari-hari. Kalau nilai itu isinya 2, ada nilai keindahan, ada nilai kebaikan. Nilai keindahan itu estetika, nilai kebaikan itu etika. Kalau ontologi, metafisika, ngomong realitas itu biasanya isinya 3. Yang pertama teologi, membahas tentang Tuhan. Yang kedua kosmologi, membahas tentang alam. Yang ketiga antropologi, membahas tentang manusia. Itu yang ontologi, Tuhan, alam, manusia. Kalau yang aksiologi, nilai, itu etika, estetika. Akan dapat contoh-contoh teori, contoh-contoh konsep tentang teologi, tentang kosmologi, tentang antropologi di nanti siang dan nanti sore. Teologi itu mungkin akan banyak diwakili di filsafat Islam. Kosmologi dan antropologi, kalau kosmologi itu kebanyakan filsafat barat periode awal, kalau antropologi itu filsafat barat modern. Nah, nanti dapatnya nanti sih, tidak harus saya jelaskan. Kalau nilai, etika, estetika. Etika itu nilai baik buruk, estetika itu nilai indah dan tidak indah. Sebenarnya ada 3. Di atasnya etika itu orang biasa menyebut logika. Logika itu nilai kebenaran. Kenapa tidak saya sebut? Karena biasanya logika diletakkan tersendiri jadi contoh filsafat. Enggak. Seandainya kamu mau masuk, sebenarnya dia juga nilai, cuma nilai kebenaran. Jadi dalam hidupmu kamu harus ngerti levelnya nilai. Ada level kebenaran, ada level kebaikan, ada level estetik. Nilai, biar kamu ngerti sebelah sedikit. Kalau kebenaran itu sifatnya universal. Dimanapun, kapanpun, siapapun akan setuju, harus ikut itu. Itu kebenaran. Makanya logika ilmunya. Asumsi-asumsinya eksak, pasti. 1 tambah 1, 2. Itu kebenaran. Di bawahnya kebenaran itu nilai kebaikan. Kebaikan itu sifatnya konvensional. Konvensional itu kesepakatan, hasil konvensi. Baik di lokal ini tidak selalu baik di lokal sana. Itu nilai kebaikan. Kuliah pakai celana pendek itu di Indonesia tidak baik, tidak sopan. Tapi di luar negeri tidak apa-apa. Kalau kamu lihat di kampus di luar, apalagi pas musim panas, itu kan pakai celana pendek, pakai tank top, pakai tidak apa-apa kalau di kampus.
Sayangnya di sini nggak gitu. Ya, kalau di sini kuliahnya nggak kenal musim, entah musim hujan atau musim panas. Iya, pokoknya harus pakai celana, pakai sepatu, pakai itu. Tapi kalau di luar enggak. Dan itu nilai harus memang derajatnya di bawah kebenaran. Kalau kamu uji secara logis, secara rasional mungkin tidak nyambung. Apa sih Pak hubungannya kuliah sama sepatu? Abad, kamu nyari argumennya susah. Karena memang levelnya bukan level kebenaran logis. Levelnya dia level kebaikan yang sifatnya konvensional, hasil kesepakatan. Disepakati bahwa kalau di sini itu kuliah yang sopan, yang dianggap baik. Makanya kodenya bukan kode logis namanya, kalau di KPU namanya kode etik. Karena dia memang etika. Jangan kamu tanyakan argumen rasionalnya. Apa Pak hubungannya mikir sama sepatu itu? Apa kalau nggak pakai sepatu saya nggak bisa mikir? Karena kan sering komplain gitu. Iya, levelnya bukan level itu. Aturan itu kode etik, etika, kebaikan. Hubungannya bukan salah benar, tapi baik atau tidak baik. Kan itu nilai. Yang terakhir nilai estetik, keindahan. Ini lebih kecil lagi dari etik karena levelnya subjektif. Yang konvensional tadi namanya intersubjektif, disepakati oleh antar subjek. Nah, yang estetik ini namanya subjektif. Setiap kepala, setiap orang idenya masing-masing. Itu estetik. Aku merasa kalau orang rambutnya panjang itu cakep. Yang perempuan, bukan yang laki-laki. Loh, itu saya versiku. Mungkin kamu yang lain beda, gitu loh. Botak itu seksi misalnya. Itu versi individual. Karena botak atau tidak, itu kan urusan estetik. Kalau urusan estetik, orang bisa ya, bisa enggak, suka-suka. Saya suka laptop warna pink, ya suka-suka dia. Ada yang bilang saya suka dangdut. Sementara yang apa dangdut musik kayak gitu kan lebih enak campur sari Loh, itu selera kamu nggak bisa menggugat. Kamu nggak bisa bikin simposium internasional enak mana dangdut. Nggak akan ketemu jawabannya. Karena itu urusan sangat subjektif. Masing-masing kepala, masing-masing orang punya persepsi sendiri-sendiri. Level ketiga. Jadi kalau kamu diskusi tentang apapun, pertama-tama lihat level nilainya. Ini ngomong benar salah, apa ngomong baik tidak baik, apa ngomong pantas tidak pantas, indah tidak indah. Itu aja. Kamu dikasih minum teh, nggak dikasih tutup. Sementara ini dikasih tutup. Itu kira-kira leveling kebenaran, kebaikan atau keindahan? Kebaikan. Kenapa bukan kebenaran? Kalau saya argumennya gini, harusnya semua dikasih tutup. Kan ini lama, nanti jangan-jangan ada laler, ada apa masuk. Nah, ditutup dulu biar gak kena kuman-kuman. Kalau saya argumennya gini, kebaikan, kebenaran atau keindahan? Kebaikan. Oke, maka nanti pulang dari sini carilah buku yang judulnya Filsafat Nilai. Karena orang sering gitu, sering nggak bisa. Kalau itu kesepakatan, lihatlah konteksnya. Kalau itu kebenaran, lihatlah konsepnya. Kalau itu keindahan, lihatlah siapa yang ngomong. Itu aja kuncinya. Jadi kalau ini tema tentang benar salah, ya konsepnya dulu, teorinya apa yang dipakai, settingnya udah. Sementara kalau itu kebaikan, lihat di mana dan kapan ini diomongkan. Kalau itu konteks estetik, keindahan, siapa yang ngomong, siapa yang memahami. Itu pahami. Yang terakhir ngomong tentang jalannya, prosedurnya, prosedur berpikirnya.
Itu cabangnya namanya epistemologi. Gimana caramu sampai pada kesimpulan dan apa ukuran benar salahnya, itu namanya epistemologi. Ngomong tentang benar salah. Jadi dari ngomong realitas berarti ngomong tentang Tuhan, alam, manusia. Tema Tuhan, alam, manusia itu bisa kamu lihat di 3 level. Ada level kebenaran, ada level kebaikan, ada level keindahan. Dan caramu untuk membahas dan ukuran benar salahnya apa, itu ada di epistemologi. Filsafat secara umum itu isinya. Jadi ada objek ontologisnya. Nah, disebut aksiologi karena hubungannya biasanya dengan aksi, dengan praktek, praktek kebenaran, praktek kebaikan, praktek keindahan. Dan yang terakhir caranya, cara mikirnya. Mana salah, mana benar, ukurannya benar apa, ukurannya salah apa. Andainya kamu disuruh analisis ngaji filsafat ini dengan ceramah di masjid teman-teman HTI, itu kira-kira enaknya dibahas level kebenaran, level kebaikan, atau level keindahan? Ya, kebaikan, keindahan, apa kebenaran? Kira-kira kalau level keindahan kamu mau bahas apanya? Ayo. Keindahan itu kan etis ataukah tidak etis? Apakah memang sudah etis? Misalnya yang sana di masjid duduk bareng sementara kamu di kelas, seperti kelas kayak gini, itu etis atau enggak? Atau memang sudah pas harus begitu, yang filsafat sekuler di luar masjid, sementara yang itu level kedua, etika kan. Urusan benar salah susah, tapi etika bisa dibahas. Atau indah tidak indah, nah, itu nanti bisa lagi. Mana yang lebih indah, duduk kayak gini apa lezen kayak gitu. Oke. Ya, ini tadi sudah tak bilang kan. Orang biasanya kadang-kadang sosial politik dimasukkan ke aksiologi, tapi saya cenderung tidak memasukkan sosial politik level aksiologi. Kenapa? Karena sosial politik juga harus dilihat levelnya. Apakah itu level baik tidak baik, atau level benar salah, atau level indah tidak indah. Meskipun nanti di buku-buku tertentu disebut sosial dan politik itu masuk aksiologi. Di luar 3 ini ada namanya filsafat khusus. Filsafat khusus itu berarti cara berpikir filsafat untuk menggarap wilayah-wilayah tertentu. Maka ada namanya filsafat agama, filsafat politik, filsafat budaya, filsafat uang, bahkan ada filsafat seks, ada banyak filsafat-filsafat. Itu berarti apa? Nalar filsafat yang tadi saya sebut di awal untuk memahami wilayah-wilayah tertentu. Kalau ini kan secara umum. Jadi yang secara umum ini ketika objeknya spesifik dan khusus, nanti akan melahirkan filsafat yang khusus. Kalau objeknya khusus agama, akan lahir filsafat agama. Kalau objeknya khusus ajaran-ajaran Islam, akan lahir filsafat Islam. Kalau objeknya khusus tentang aktivitas manusia, akan lahir filsafat budaya dan seterusnya. Bahkan ada filsafat tanah, ada filsafat uang, ada banyak kan kalau kamu lihat di buku-buku itu. Jadi filsafat khusus. Ya nanti kamu cari di buku-buku. Ini nggak perlu saya jelaskan biar kamu tidak pening. Intinya ada 2 model filsafat itu. Ada konstruktif filosofi, ada critical filosofi. Konstruksi filosofi itu isinya bikin teori, bikin konsep, bikin argumen, menjawab pertanyaan.
Kalau critical philosophy itu kebalikannya, bukan menjawab pertanyaan, tapi mempertanyakan jawaban. Kembali. Jadi ini kayak beda tadi. Tugasnya filsafat kan ada constructing argument sama criticizing. Yang constructing argument itu namanya constructive philosophy, yang criticizing critical philosophy. Konstruktif filosofi, kalau kamu nanti belajar filsafat barat modern, filsafat barat klasik, termasuk filsafat Islam, itu kebanyakan isinya konstruktif filosofi. Bikin teori, bikin konsep. Sementara nanti kalau kalian belajar filsafat